1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Keunikan orang percaya adalah mengucap syukur saat menderita. Bersyukur atas berkat-berkat mudah dilakukan, tapi mengucap syukur saat malapetaka adalah kebajikan tertinggi. Saya tidak melihat alasan mengapa saya harus menderita kurang dari ini. Penderitaan ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan dosa saya. Saya pantas menerima dari tangan Tuhan jauh lebih banyak penderitaan. Orang percaya menerima salibnya. Tidak ada kerugian yang dapat membuat kecut hatinya, supaya yang dinyatakan oleh puisi ini, sekiranya dunia hancur berkeping-keping dan runtuh di sisiku, aku tidak akan takut. Penderitaan terjadi demi kebaikan kita. Penderitaan membuat kita menyerupai Tuhan Yesus, kebaikan utama kita. Penderitaan mempersiapkan persekutuan kita dengan Tuhan dan merupakan tanda kasih kebapaan. Anak-anak wajib tunduk dan juga mengecup tongkat didikan. Tuhan menggunakan penderitaan untuk mencegah dan membersihkan dosa. Masakan kita tidak berterima kasih kepada dokter bedah yang memotong kaki yang rusak? Betul, tidak saja kita berterima kasih kepadanya, kita juga siap meminum obatnya yang pahit. Salib yang Allah tanggungkan pada kita jauh lebih ringan daripada apa yang seharusnya kita pikul. Bukankah setetes obat pahit yang digulai tidak sebanding dengan rasa pahit empedu? Apalah artinya sedikit penderitaan dibandingkan dengan lautan api neraka? Yesus sudah meminum secawan penuh penderitaan demi kita. Ia meminum habis semuanya. Kita tidak sanggup dan tidak perlu meminumnya. Puji Allah, Anda hanya mencicipi sedikit melalui penderitaan. Kita belajar hal-hal yang tidak mungkin dipelajari di luar penderitaan. Lilin yang tidak dipanaskan tidak dapat dijadikan stempel materai. Hikmat ilahi ditanamkan kepada manusia melalui penderitaan yang mempersiapkan kita bagi kemuliaan. Penjunan menumbuk dan membanting-banting tanah liat agar siap diolah, membentuknya di roda pemutar dan memanggangnya di tungku sebelum dapat digunakan. Bejana kayu harus dijungkir balikkan dan dipotong sebelum dibentuk. Emas dipanaskan dan ditempa sebelum dibentuk sempurna. Demikianlah setiap bejana belas kasihan harus dipersiapkan sebelum dapat dipakai bagi kemuliaan. Salib mengasah iman kita hingga tajam dan berkilauan. Batu mulia harus dipecahkan, dipotong, dipahat, dan dipoles. Demikian orang-orang kudus yang menderita dipersiapkan bagi kemuliaan tertinggi.